Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kateni dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar hari ini? Kateni harap kalian di rumah berada dalam keadaan yang sehat dan luar biasa, ya. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulainya dengan sebuah pujian. Adik-adik silahkan mengikutinya di rumah, ya. Mari kita sama-sama bernyanyi.
kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kami masih ada sampai hari ini. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkannya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang ayatnya akan Kateni kasih di sini ya. Karena ayatnya sangat panjang, maka Kateni akan memilih beberapa ayat yang dapat menjadi bahan cerita hari ini. Baiklah, silahkan melihat ke layar ini dan meminta tolong kepada orang tua yang di rumah yang mendampingi kalian untuk membuka bagian-bagian yang akan Kateni baca. Selamat mendengarkan. 1 Samuel pasal 17 ayat 8 sampai ayat 10. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menentang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." 1 Samuel 17 ayat yang ke-17. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu." 1 Samuel 17 ayat 22 sampai 23. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, "Apakah mereka selamat?" Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. 1 Samuel 17 ayat 25 dan 26. Berkatalah orang-orang Israel itu, "Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel." Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" 1 Samuel 17 ayat 30 sampai 38. Lalu berparinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat menjawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud,
Lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Adik-adik sudah baca bersama-sama, dan juga yang belum bisa baca sudah mendengarkan Kak Teni membacanya. Baiklah, Kak Teni akan menceritakan apa yang terjadi dalam bacaan kita. Nah, judulnya hari ini atau tema hari ini adalah tetap optimis karena pertolongan Tuhan, ya. Tetap optimis karena pertolongan Tuhan, ya. Jadi adik-adik, ada seorang yang tinggi besar sedang teriak-teriak di sebuah tempat pertempuran. Nah, tempat pertempuran ini, ya adik-adik, bernama Lembah Terbantin. Di sana sedang berhadapan dua pasukan, ya. Pasukan Raja Saul dan pasukan orang Filistin sedang berhadapan-hadapan. Ternyata pasukan yang dari Raja Saul ini ada 3 orang saudara Daud yang berangkat ke sana. Nah, kakaknya yang pertama, kakaknya yang kedua, dan kakaknya yang ketiga, ya. Mereka menjadi prajurit pasukannya Raja Saul. Bapaknya Daud ini sudah tua, ya. Karena sudah tua, ya, dia tidak bisa mengirim perbekalan ke tempat peperangan. Dan Daud setiap kali ada kesempatan ia mengunjungi bapaknya dari padang, ya, tempat dia beternak. Dia kembali ke rumahnya. Nah, pada saat dia kembali ke rumahnya, bapaknya bilang, "Ayo Daud, sekarang siapkan barang-barang makanan yang akan kamu antar ke tempat kakakmu di medan pertempuran. Dan juga titipkan makanan untuk kepala pasukan 1000. Adik-adik tahu nggak kepala pasukan 1000 tuh siapa? Nah, kalau yang bapaknya tentara, ya,
kepala pasukan 1000 itu adalah komandan yang berpangkat letnan kolonel, ya, yang mengepalai 3 sampai 6 kompi, ya. Jadi bapaknya mengingat teman-teman prajurit-prajurit lain dari saudaranya, ya, yang anak pertama, anak kedua, anak ketiganya tadi, ya, dan dia menitipkan makanan untuk kepala pasukan itu. Nah, ketika Daud mempersiapkan semua itu dan pagi-pagi benar dia sudah berangkat ke lembah Terbantin. Waktu sampai di sana, ya, sampai di sana, tiba-tiba, ya, dia dengar ada suara, "Woi, orang Israel, ya, kamu, ya, buat apa mengatur barisan untuk melawan barisan di sini? Bagaimana kalau kamu mencari satu orang yang bisa melawan saya?" Wah, adik-adik, pasukan Israel yang diketuai, dipimpin oleh Raja Saul menjadi ketakutan. Kemudian Daud bertanya kepada kakaknya, "Kak, itu siapa?" Kakaknya bilang, "Diam kamu. Kamu anak kecil. Sana pulang." Kemudian Daud bilang, "Sabar dulu. Jangan bilang saya anak kecil." Ayo, siapa yang suka ngomong begitu? Jangan bilang saya anak kecil. Kenapa orang itu menghina barisan pasukan Allah yang hidup, ya? Kemudian ada orang yang dengar, anak itu ngomongnya apa ya tadi? Oh, dia bilang, kenapa ada orang yang menghina pasukan barisan Allah yang hidup? Kemudian orang yang dengar itu lari menuju ke Raja Saul. Waktu dia pergi ke Raja Saul, dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Daud. Kemudian Raja Saul bilang, "Panggil anak itu." Dan Daud datang menghadap Raja Saul. "Siap, Raja." "Kenapa kamu bilang tadi? Ya, memangnya kamu berani melawan orang itu?" "Raja, saya di padang sana waktu menjaga lembu dan domba, itu ada singa yang buas. Itu saja saya lawan. Apalagi hanya manusia." Wah, kata raja, hebat. Baiklah. Hati raja menjadi tenang. Raja merasa Tuhan menolong dia. Kemudian raja melepaskan jubah perangnya untuk diberikan kepada Daud. Daud memakai jubah perang raja, ya. Kata raja kepada Daud, "Daud, kamu harus memakai perlengkapan perang ini karena orang ini bernama Goliat. Dia berasal dari kampung Gad, ya. Tinggi orang ini adalah 6 hasta, ya, 6 hasta 1 jengkal." Adik-adik silahkan cari tahu 1 hasta itu sama dengan berapa sentimeter, ya. Tanya mamanya, ya, "Ma,
Satu hasta sama dengan berapa sentimeter. Nah, itu tingginya Goliat. Kemudian di kepala Goliat dia memakai penutup kepala yang bernama ketopong baja. Waduh, luar biasa persiapannya. Baju sirahnya berbentuk baju sisik dan beratnya tidak main-main. Berat baju itu 5.000 sikal. Adik-adik boleh tanya mamanya, satu sikal sama dengan berapa kilogram? Silahkan dikalikan. Ada lagi ya, orang itu juga menggunakan tombak ya, harus pakai baju perang ini supaya bisa menghadapi dia. Daud pakai, wah berat banget. Ini berat banget, susah. Adik-adik, bagaimana cerita selanjutnya atas optimis percaya dirinya si Daud dalam melawan Goliat? Minggu depan Kateni tunggu di channel ini lagi ya. Kateni mau kasih pertanyaan ya. Siapa yang tadi mendengar dari awal pasti bisa mendengar dan juga bisa menjawabnya ya. Yang pertama, siapa nama kakak-kakak Daud yang pergi berperang? Yang kedua, siapa nama orang Filistin yang ingin melawan orang Israel 1 lawan 1? Yang ketiga ya, berasal dari mana orang Filistin itu? Yang keempat, berapa berat baju sirah dari orang Filistin itu? Yang kelima, berapa tinggi orang Filistin itu dalam hitungan sentimeter? Yang bisa menjawabnya Kateni kasih 2 jempol ya. Yang bisa menjawabnya Kateni kasih 2 jempol. Oke. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar bagaimana Daud begitu optimis untuk melawan orang yang ingin menghancurkan bangsa Israel. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami juga hidup optimis bersama dengan Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.